Sejarah Jakarta dari masa prasejarah sampai akhir abad ke-20 oleh Adolf Hauken S.J. Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Cipta Loka Caraka, Jakarta, tahun 2018. Saya mendapatkannya di toko buku ini. Pada hari ini, di tanggal 30 September 2025, saya akan membacakan bab 3, Batavia, pada zaman Verenigde Oost-Indisch Compagnie, bagian 3.2, penduduk kota Batavia, 3.2.2, orang pribumi, mulai halaman 52 sampai 1815. Pasar Baru juga disebut Kampung Bali. Kampung Bali di Tanah Abang baru dicatat pada peta dari tahun 1874. Kompi-kompi Bali sering ikut berperang di India, Persia, dan Indonesia Timur. Setelah Perang Banten dalam kurung 1682 sampai dengan 1683, Ida Gede Baban Dam, bekas komandan orang Bali, diberi tanah Kedung Badak karena ia telah menyediakan 700 tentara Bali. Pada tahun 1687 terdapat 3 kompi Bali. Gerombolan budak belian Bali yang melarikan diri mengancam keamanan daerah di sekitar Batavia agak lama. Bertahun-tahun lamanya, di bawah pimpinan Suropati, mereka melawan VOC di seluruh Jawa. Kepala gerombolan lain, Singa Wiralodra, kemudian diangkat sebagai Kapitan Buleleng. Ia berhasil membujuk Suropati kembali kepada dinas Kumpeni, tetapi ikut membunuh John Kerr, Kapitan orang Ambon. Pada halaman 52 terdapat sebuah lukisan. Di bawah lukisan tersebut terdapat caption yang bertuliskan, Untung Suropati sebagai budak Peter Noel, kiri, memegang bendera di atas pundaknya, tengah, dan mengambil buah dari keranjang yang sedang dibawa oleh seorang budak perempuan. Lukisan J.J. Koeman, 1665. Pada tahun 1788 dilaporkan bahwa 13.700 orang Bali bebas tinggal di sekitar Batavia. Mereka ditarik oleh para mandor ke Omelanden supaya membuka hutan dan mengadakan sawah, sedangkan para budak dijual oleh para raja. Mereka menjadi budak antara lain karena dijual oleh suami mereka, mengawini seorang budak, dilahirkan sebagai anak haram, tidak mampu membayar hutang, atau kena hukuman berupa denda. Sebagian besar orang Depok berasal dari 150 orang budak yang dibebaskan Chastelain 1714. Sebagian besar mereka orang Bali, namun beberapa berasal dari Sulawesi dan Timor. Mereka memperoleh 300 ekor sapi dan seperangkat gamelan serta senjata untuk membela diri. Tanah menjadi milik bersama dan tak seorang pun berhak menjual bagiannya kecuali kepada warga Depok lain. Orang Tionghoa tidak boleh tinggal di Depok. Wanita Depok yang menikah dengan seorang Eropa tidak mewarisi tanah orang tua mereka. Mereka membayar pajak dari hasil sawah dan kebun buah mereka. Pajak ini digunakan antara lain untuk merawat orang jompo. Pada tahun 1915, terdapat 748 orang yang bersama-sama memiliki tanah Depok. Di antara mereka terdapat 195 orang pria dan 179 orang wanita dewasa. Yang lain adalah anak-anak yang berumur di bawah 14 tahun. Sebelum Perang Dunia Kedua, kelompok ini berkembang menjadi 1.400 orang Depok. Pada tahun 1621, 15.000 orang Banda yang tidak dibantai oleh J.P. Koen dibuang ke Batavia. Mereka tinggal di sebelah timur Keimansgracht, di dalam dan di luar tembok kota. Jalan ini sekarang disebut Jalan Kemukus, di belakang Balai Seni Rupa. Kini, Kampung Bandan masih mencakup daerah yang pada sebuah peta 1826
disebut daerah Inlandswoningen atau rumah-rumah pribumi. Orang Banda mencari rezeki sebagai nelayan. Mereka digabungkan dengan orang Buton dan kelompok Papanger. 1702, yaitu orang dari Filipina. Sebagian orang Banda beragama Kristen, sebagian Islam. Mereka mendirikan masjid di tepi Kali Ancol, dalam kurung kini Jalan Lodan, pada tahun 1715. Pada halaman 53 terdapat sebuah lukisan. Mari kita baca caption di bawah lukisan tersebut. Cornelis Chastelain di muka rumah peristirahatannya di Srengseng, dekat Desa Putra. Cornelis de Bruyn melukis gambar ini di tempatnya. Tahun 1706. Jumlah orang Bugis di daerah sekitar Batavia tidak sedikit. Walaupun di satu pihak company mempersulit kedatangan mereka, namun di lain pihak jasa mereka digunakan dalam perang di Persia dan Sri Lanka. Kampung Petojo mendapat namanya dari seorang kepala kaum Bugis. Pada tahun 1663, mereka datang di bawah pimpinan Aru Patuju yang bersama Aru Palaka memberontak melawan Sultan Makassar. Sejak 1687, Palaka bersama pengikutnya mendiami kampung Bugis di sebelah utara Bageratsgracht, kini disebut Kali Angke. Orang Belanda cemas terhadap orang Sulawesi ini karena jumlah mereka besar dan sukar diatur. Dahulu, sebuah kampung Bugis lain terdapat di sebelah utara Jalan Pangeran Jayakarta, 1690, di sebelah utara Jembatan 5. Kedua kampung Bugis tersebut masih tercantum pada peta Batavia yang diterbitkan sekitar tahun 1850. Orang Makassar yang bebas tidak banyak di Batavia, namun banyak budak belian didatangkan dari bandar ini. Sebagian besar budak belian ini dirampok orang Makassar dalam kurung Goa, di Tanah Toraja, Manggarai, Flores, dan di berbagai pulau Maluku. Rupanya, orang Makassar sendiri semula tawanan perang yang kemudian menjadi tentara company. Di bawah Daeng Matara, 348 orang tinggal di Kampung Baru. Pada tahun 1673 di Jalan Bandengan Utara. Pada tahun 1656, banyak tentara Ambon datang di bawah pimpinan Daeng Tahalele dari Bonoa yang menjadi kapitan mereka. Pengganti Tahalele ialah Kapten Jonker dari Pulau Manipa. Ia pernah berjuang untuk VOC di India, Sri Lanka, Makassar, Sumatera, dan Banten. Untuk sementara waktu, ia mengabdi pula sebagai pengawal susuhunan dari Mataram. Atas pengabdiannya, ia dihadiahi tanah di Marunda. Tahun 1666, tempat ia tinggal bersama dengan beberapa puluh orang Ambon bekas bawahannya. Akhirnya, Jonker dituduh secara palsu oleh musuh pribadinya, de Saint-Martin, seorang keturunan Perancis yang menjadi anggota Dewan Hindia. Katanya, Jonker hendak menyerang kota Batavia. Martin pernah ditegur oleh Jonker karena kurang berani dalam perang melawan Banten. Maka, ia membenci Jonker dan hendak balas dendam. Banyak orang dari luar yang menetap di kampung Marunda menolak pindah ke kampung sesuku mereka, sebab mereka sudah membangun rumah dan menanam padi. Jonker mendukung mereka. Maka, ia dituduh mau memberontak. Sang Martin menyuruh menangkap Jonker. Musuh Jonker yaitu Boleleng, bekas perampok yang pernah mengikuti Sultan Banten, memimpin milisi orang Bali supaya menangkap Jonker. Halaman 55. Dalam perjalanan melawan tentara VOC dan pada razia sesudahnya, 124 pengikur Jonker gugur. Jonker sendiri dibunuh dalam suatu kebun di belakang Gereja Tugu tahun 1689. Lalu, desa Pajonkeran disita.